Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Mengalami Damai Sejahteranya. Saudara, bagaimana kita bisa mengerti apakah tindakan kita sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Jawabnya, melalui perasaan kita. Ketika kita mau mengambil keputusan, tetapi ada sesuatu yang menggelisahkan, itu berarti tidak sesuai kehendak Allah. Masalahnya, hal itu tidak bisa dirasakan semua orang. Orang yang sudah terbiasa menikmati sukacita dunia, apakah itu uang, sanjungan, harta, gelar, maka perasaannya tidak bisa jadi ukuran, alias tidak bisa dipercaya. Namun, kalau karakter kita terus diubahkan, kita bisa menikmati damai sejahtera Allah, maka perasaan kita bisa menjadi indikator apakah yang kita mau lakukan sesuai dengan kehendak Allah atau tidak. Sayangnya, suasana sukacita banyak orang bukan oleh damai sejahtera Allah, melainkan ditopang oleh berbagai fasilitas dunia, sehingga perasaannya tidak lagi bisa dijadikan indikator. Saudara, sebagai orang percaya, seharusnya kita jangan puas hanya karena sudah dipandang baik, karena tidak melanggar hukum dan tidak melakukan tindak kejahatan moral. Sebab yang harus kita capai sesungguhnya adalah bahwa dalam segala hal yang kita lakukan selalu bisa sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Terkait akan hal itu, saudara, salah satu rahasia mengapa kita bisa berdoa dengan fokus adalah ketika kita bisa membelenggu diri kita dengan satu perkara, satu kasus. Misalnya, apakah karakterku sudah sungguh benar? Begitu, kita perkarakan itu. Tetapi faktanya, kan banyak orang tidak tertarik akan hal ini. Kalau kebanyakan wanita bisa betah di hadapan cermin lebih dari 30 menit. Pertanyaannya, berapa lama mereka betah bercermin rohani? Artinya berapa lama mereka betah menghadap Tuhan? Kalau jujur, mungkin tidak lebih dari 5 menit, fokusnya sudah hilang. Kok bisa ya? Karena memang dasarnya tidak ada niat. Padahal yang Tuhan mau itu kita cantik rohaninya. Karena kalau yang cantik rohaninya, kita dapat menikmati damai. Jadi, kalau Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, itu berarti kitalah yang harus berusaha menghadirkan lingkungan hidup atau habitat kerajaan Allah. Jadi, mari kita percantik wajah rohani kita, karena itu adalah harta abadi. Caranya, dengan membangun habitat atau lingkungan kehidupan yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Kita harus ngerti, saudara, bahwa kepastian masuk surga dimulai dari membangun habitat ini. Dan tanpa menikmati damai sejahtera Allah, kita tidak bisa membangun habitat kerajaannya. Maka, agar bisa menikmati damai sejahtera Allah, yang pertama, kita harus berkarakter baik. Dalam hal ini, Allah memakai setiap kejadian dan peristiwa yang kita alami dalam hidup ini untuk melatih kita membangun karakter yang sesuai kehendak Allah. Dan tentu yang Allah mau
respon kita sesuai dengan kehendaknya. Dimulai dari perkara kecil. Kalau kita sudah mulai bisa berkata, aku mau cantik di hadapan-Mu Tuhan, aku mau hidup tak bercacat, tak bercela, maka Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Jadi kuncinya kita punya tekad lebih dulu, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, agar bisa menikmati damai sejahtera Allah, kita tidak boleh terikat dengan dunia. Firman Tuhan jelas berkata, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Yakobus 4 ayat 5. Kenapa Tuhan bisa berkata demikian? Ya, karena roh kita berasal dari Allah, dan Allah ingin roh itu kembali kepadanya. Sesederhana itu, saudara. Lalu, kenapa diingini dengan cemburu? Karena Dia sayang kita. Makanya, saudara, sukacita kita harus berasal hanya dari Tuhan saja, dan jangan menggantungkan suasana sukacita kita pada barang-barang dunia. Kita harus berani dan bisa berkata, Tuhan, Engkaulah kebahagiaanku. Kita harus terus belajar berkata begitu sampai benar-benar kita bisa. Ingat, kita akan pulang sendiri tanpa suami, anak, atau siapapun. Jadi tidak ada pilihan kecuali kita menjadi kekasih Tuhan, menjalin hubungan yang eksklusif dengan Dia. Tidak jadi masalah kalaupun kita tidak punya siapa-siapa, tidak punya apa-apa, asal kita punya Tuhan sebagai kekasih. Jalinlah hubungan yang eksklusif dengan Tuhan, jadikan Dia kebahagiaan kita. Maka Tuhan tidak mungkin tidak membagi sukacitanya kepada kita. Sebaliknya, kalau kita terbiasa menikmati sukacita dunia, itu bahaya, karena Tuhan tidak akan dapat membagi damai sejahteranya. Hal itu tidak beda ketika kita mencintai seseorang dan dicintai seseorang. Maka kita akan membagi apa yang kita miliki untuk orang itu demi kebahagiaan dan sukacitanya. Allah lebih dari itu. Ingat, kalau kita menjadikan Tuhan kebahagiaan, Tuhan akan membagi damai sejahteranya kepada kita, dan kita akan mengalami damai sejahteranya. Hal inilah yang akan membuat hubungan kita dengan Tuhan menjadi benar-benar eksklusif. Bukan hanya kita yang merindukan kedatangannya, tetapi Tuhan pun merindukan perjumpaan dengan kita. Satu hal yang harus kita tahu, yaitu Tuhan tidak akan membiarkan sukacita, damai sejahteranya, atau dirinya dikecap oleh orang yang memiliki banyak kesenangan. Alkitab berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada dua tuan. Itulah kenapa kita harus berkomitmen dan serius untuk mengosongkan bejana hati kita dari berbagai kesenangan, sampai kita bisa berkata, aku hanya ingin menikmati Engkau Tuhan. Tapi kalau kita tetap mengeraskan hati dan berkata tidak, lewat sikap kita yang tidak kooperatif dengan Tuhan, maka Tuhan pun tidak akan memaksa. Ingat itu, saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.